Shalom, sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat merayakan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan kiranya kita semua tetap menjadi orang-orang yang merdeka. Mari masih dalam euforia perayaan HUT Republik Indonesia ke-78, saya hendak mengajak kita semua untuk bersama-sama ada dalam perenungan firman Tuhan, dan mari kita bersatu di dalam doa sebelum mendengarkan renungan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, yang memberikan kemerdekaan itu kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah menuntun kami dalam peristirahatan kami, dan di hari ini kami hendak mengawali pagi ini dengan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh dan sebab itu kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu agar memampukan kami mengerti maksud dari kebenaran firman-Mu di hari ini. Bersabdalah kepada sekalian kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini Jumat 18 Agustus 2023, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang ke-43 ayat 15 sampai 23. Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya. Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak, dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat ini bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini kita bersama mendengarkan renungan di bawah sorotan tema uang itu dari Tuhan. Ketika kita mendapatkan uang 100.000 di jalan, tentu perasaan kita, suasana hati kita akan menjadi sangat senang. Tetapi lain halnya ketika kita mendapatkan uang berkarung-karung banyaknya. Ada rasa senang, tetapi ada rasa khawatir tentang uang yang sebanyak itu bisa tiba-tiba kita dapatkan. Jangan sampai uang itu bisa membawa masalah karena sumber yang tidak jelas dan apa tujuannya.
Tetapi kita akan tenang ketika kita tahu dari mana sumber uang itu dan apa tujuan pemberiannya. Demikian pula yang dirasakan oleh anak-anak Yakub yang cemas dan khawatir karena uang banyak yang mereka dapatkan di Mesir. Terlebih lagi dengan perlakuan baik yang dilakukan oleh Yusuf kepada mereka ketika mereka datang ke rumah Yusuf. Tentu hati mereka penuh dengan pertanyaan. Mereka bertanya-tanya apa yang sesungguhnya sedang terjadi, sehingga muncul perasaan takut dalam diri mereka. Betapa tidak, mereka datang ke Mesir untuk membeli makanan, namun mereka disambut begitu ramah. Mereka dipersilakan menunggu di rumah Yusuf, kemudian orang mempersiapkan makanan bagi mereka semua. Namun, dalam keadaan itu, mereka menjadi khawatir. Jangan-jangan ini terjadi karena uang yang mereka dapatkan itu. Tetapi pekerja Yusuf menjelaskan bahwa Tuhan telah memberikan uang itu kepada mereka melalui pihak atau orang-orang yang Tuhan percayakan dan Tuhan kehendaki. Ayat yang ke-23 berkata, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu." Semua berkat yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Tuhan tahu betul bagaimana keadaan hidup kita. Ia melihat dan mengetahui kebutuhan kita, dan Dia akan memberikan pertolongan dengan caranya sendiri. Mungkin kita sering bertanya-tanya tentang berkat yang kadang tak terduga kita terima. Yakinilah bahwa Ia tahu kebutuhan kita. Karena itu, tetaplah hidup dalam pengharapan kepada Dia, Sang Empunya dan Sang Pemberi berkat itu. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Sang Sumber berkat, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami memohon, sempurnakanlah kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk menjadi anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, di hari ini kami datang ke hadirat-Mu, membawa kehidupan kami, pergumulan kami, untuk Engkau jawab, Engkau jadikan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Bapa di sorga, kami percaya dengan sungguh dan kami imani bahwa dalam setiap air mata kami, kesusahan hidup kami, Engkau melihat dan Engkau mengetahui. Oleh sebab itu, Engkau sendirilah yang akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa dengan tuntunan Roh Kudus, kami akan melihat pintu-pintu berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, sertailah setiap kami dalam keseharian kami di hari ini. Sampai kepada kesudahannya, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Kami berserah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga kita semua dimanapun kita berada, kita tetap dalam keadaan sehat, dan kita berjumpa lagi di renungan harian selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.